Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yakni tentang upaya guru agama dalam menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan sholat berjamaah pada siswa MTS Negeri 1 Demak. Perkenalkan, nama saya Sobri Takoba dengan NIM 315022000092. Latar belakang masalah. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat yang memiliki kedudukan sangat fundamental dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sholat 5 waktu bagi setiap mukmin sejak masa puber hingga akhir hayat, kecuali bagi mereka yang memiliki hujur syar'i yang berat. Lebih dari sekadar kewajiban ritual, sholat adalah tiang agama yang jika ditegakkan berarti menegakkan agama, dan jika diabaikan berarti meruntuhkan agama. Sholat juga menerapkan amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat, yang menentukan baik buruknya amalan lain seorang hamba. Dalam konteks sosial, sholat berjamaah memiliki keutamaan yang berlipat ganda, yaitu 20 derajat dibandingkan sholat sendirian. Keutamaan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mengandung hikmah sosial yang mendalam, seperti menumbuhkan persatuan, kebersamaan, saling mencintai, dan melatih kedisiplinan serta keturunan. Sholat berjamaah juga menjadi sarana untuk memupuk jiwa, memperbarui semangat, dan mensucikan akhlak. Pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, memegang peran vital dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan membentuk karakter peserta didik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal seringkali disebut sebagai rumah kedua bagi anak, memiliki tanggung jawab besar dalam menumbuhkan kebiasaan baik, termasuk kedisiplinan sholat berjamaah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi guru agama dalam menumbuhkan kesadaran berjamaah pada siswa MTS Negeri 1 Demak? Yang kedua, bagaimana strategi guru agama dalam meningkatkan kedisiplinan sholat berjamaah pada siswa MTS Negeri 1 Demak? Yang ketiga, bagaimana saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru agama dalam menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan sholat berjamaah siswa MTS Negeri 1 Demak? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana peran dan strategi guru pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan sholat berjamaah pada siswa sekolah menengah pertama. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, untuk mendeskripsikan strategi guru agama dan menumbuhkan kesadaran sholat berjamaah pada siswa MTS Negeri 1 Demak. Yang kedua, untuk menganalisis strategi guru agama dalam meningkatkan kedisiplinan sholat berjamaah pada siswa MTS Negeri 1 Demak. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatan yang dihadapi guru dalam menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan sholat berjamaah pada MTS Negeri 1 Demak. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Pengembangan ilmu agama, pemahaman konseptual, landasan penelitian dan lanjutan. Yang kedua, manfaat praktis. Meliputi bagi guru agama, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang komprehensif dan pemahaman praktis bagi guru agama di MTS Negeri 1 Demak maupun madrasah lain dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembinaan sholat berjamaah yang lebih inovatif, efektif, dan dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, bagi MTS Negeri 1 Demak, peneliti ini akan menyediakan data empiris yang valid dan analisis mendalam mengenai program sholat berjamaah yang telah berjalan.
Selanjutnya, bagi siswa, melalui implementasi strategi yang lebih efektif berdasarkan temuan penelitian, diharapkan siswa akan merasakan peningkatan motivasi internal, kesadaran spiritual, dan kedisiplinan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya, bagi orang tua masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung pembinaan sholat berjamaah di sekolah, serta bagaimana sinergi antara rumah dan sekolah dapat memperkuat pembentukan karakter religius anak. Ruang lingkup penelitian. Agar peneliti ini terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek sebagai berikut. Meliputi yang pertama, fokus pada subjek. Yang kedua, fokus ibadah. Yang ketiga, lokasi penelitian. Yang keempat, aspek yang dikaji. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah secara etimologi. Kata sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Dalam terminologi syariat Islam adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, hukum dan keutamaan sholat berjamaah. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum sholat berjamaah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, namun ada pula yang berpendapat fardu kifayah, kewajiban kolektif, atau bahkan fardu ain, kewajiban individu bagi laki-laki. Selanjutnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang dijanjikan bagi mereka yang melaksanakannya. Selanjutnya, yang terakhir, syarat dan rukun sholat berjamaah. Agar sholat berjamaah sah dan diterima, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni niat. Yang kedua, imam dan makmum. Yang ketiga, kesamaan sholat. Yang keempat, mengikuti imam. Yang kelima, satu lokasi. Yang keenam, kualitas imam. Dan selanjutnya yakni 5. Hikmah dan manfaat sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki hikmah dan manfaat yang sangat luas, mencakup dimensi spiritual, sosial, dan personal. Konsep kesadaran dalam beribadah. Pertama, pengertian kesadaran adalah kondisi di mana seseorang menyadari perbedaan dirinya dan lingkungannya, serta mampu memahami dan merespon informasi yang diterima. Terus yang kedua, indikator kesadaran beribadah, di mana beribadah pada siswa dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator yang dapat dikategorikan menjadi 2 tingkatan. Yang pertama, tentang kesadaran bagus atau tinggi, meliputi melaksanakan sholat berjamaah secara inisiatif tanpa perlu paksaan atau perintah dari guru atau orang tua. Selanjutnya, menunjukkan antusiasme dan semangat dalam mengikuti sholat berjamaah, memiliki pemahaman yang baik tentang keutamaan dan manfaat sholat berjamaah, mampu mengajak atau memotivasi teman-temannya untuk ikut sholat berjamaah, merasa tidak nyaman atau gelisah jika melewatkan sholat berjamaah. Selanjutnya, tentang kesadaran cukup atau rendah sedang, meliputi tentang melaksanakan sholat berjamaah karena ajakan teman, perintah guru, atau karena adanya aturan sekolah. Selanjutnya, masih menunjukkan sikap bermalas-malasan atau sering terlambat. Pemahaman tentang keutamaan sholat berjamaah masih terbatas atau belum mendalam. Sholatnya belum tekun dan berkelanjutan, masih sering melalaikan, membutuhkan pengawasan dan dorongan eksternal secara terus-menerus. Yang ketiga, pentingnya kesadaran dalam sholat berjamaah. Kesadaran merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan dan kualitas ibadah. Sholat yang dilakukan tanpa kesadaran penuh hanya akan menjadi rutinitas tanpa makna dan tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan tanpa pada diri pelakunya. Selanjutnya,
konsep kedisiplinan dalam beribadah. Pertama, pengertian kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan, tata tertib atau norma yang berlaku. Yang kedua, aspek kedisiplinan dalam sholat berjamaah. Kedisiplinan dalam sholat berjamaah dapat dilihat dari beberapa aspek, meliputi disiplin waktu, disiplin tata cara, disiplin konsistensi, disiplin persiapan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan beribadah. Kedisiplinan beribadah termasuk sholat berjamaah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Meliputi faktor internal dari dalam diri siswa. Selanjutnya, faktor eksternal atau dari luar diri siswa. Peran guru agama PAI, pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengertian guru agama pendidikan agama Islam atau guru PAI. Guru adalah pendidik profesional yang tugasnya utama adalah mengajar, mengawasi, mengarahkan, membimbing, menilai, melatih, dan mengevaluasi siswa dari sekolah dasar hingga pendidikan menengah. Yang kedua, kompetensi guru agama pendidikan agama Islam. Seorang guru PAI yang profesional harus memiliki beberapa komponen utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan PAI pada sekolah. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan yang terakhir kompetensi kepemimpinan. Yang ketiga, peran guru PAI dalam pendidikan Islam. Peran guru PAI sangatlah strategis dan multidimensional, meliputi pendidikan atau murabbi. Selanjutnya, pengajar atau mu'alim, pembimbing atau mursyid, motivator, teladan atau uswah hasanah, evaluator, dan yang terakhir dinamisator. Selanjutnya, strategi guru dalam menumbuhkan dan kedisiplinan sholat berjamaah. Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang ada, guru agama dapat menerapkan berbagai strategi untuk menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan sholat berjamaah pada siswa. Yang pertama, strategi keteladanan atau uswah hasanah. Yang kedua, strategi pembiasaan atau habituasi, meliputi jadwal rutin. Selanjutnya, pengulangan, lingkungan yang mendukung, dan yang ketiga, strategi motivasi dan bimbingan. Motivasi dan bimbingan bertujuan untuk menumbuhkan keinginan internal siswa untuk beribadah, meliputi yang pertama, penyampaian keutamaan sholat berjamaah, yang kedua, bimbingan personal, dan yang terakhir, nasihat dan arahan. Yang keempat, strategi pengawasan dan evaluasi, meliputi tentang pengawasan langsung guru PAI atau guru piket mengawasi langsung. Yang kedua, perencanaan kehadiran. Yang terakhir, evaluasi berkala. Yang kelima, strategi pemberian aturan atau hukuman, meliputi aturan. Yang kedua, hukuman. Yang ketiga, penghargaan reward. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan alur logis hubungan antara upaya guru agama, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan hasil yang diharapkan terhadap kesadaran serta kedisiplinan sholat berjamaah siswa. Penjelasan kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari kondisi awal siswa di MTS Negeri 1 Demak yang mungkin menunjukkan kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dalam sholat berjamaah. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor internal siswa seperti rasa malas dan kesadaran diri yang rendah, serta faktor-faktor eksternal seperti pengaruh teman dan lingkungan keluarga. Metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif,
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, holistik, dan kontekstual, yaitu mengenai upaya guru agama dalam menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan sholat berjamaah pada siswa. Latar belakang penelitian ini akan dilaksanakan di MTS. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di MTS Negeri 1 Demak. Profil singkat MTS Negeri 1 Demak. Di sini Anda perlu mengisi detail spesifik tentang sekolah ini. Contohnya, sejarah singkat, kapan didirikan, bagaimana perkembangannya, visi dan misi, apakah visi dan misi secara eksplisit mendukung pembentukan karakter religius dan kedisiplinan ibadah. Subjek penelitian. Subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informasi atau informan kunci yang dianggap paling mengetahui dan memiliki informasi relevan dan fokus pada penelitian. Subjek penelitian ini meliputi yang pertama guru agama PAI. Guru agama PAI yakni kepala sekolah, peran, dan yang kedua siswa MTS Negeri 1 Demak. Ya, ini meliputi siswanya dari misal kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam penelitian kualitatif untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu kombinasi dari beberapa metode pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut adalah yang pertama observasi, yang kedua fokus observasi, yang kedua wawancara, terus teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif akan dilakukan secara induktif, yaitu bergerak dan data spesifik menunjukkan kesimpulan umum. Peneliti akan menggunakan metode analisis interaktif Mills dan Hoppner yang terdiri dari 3 alur kegiatan yang saling terkait. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data meliputi strategi guru akan disajikan dalam bentuk narasi yang didukung kutipan langsung dari wawancara informasi guru atau siswa. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat dapat disajikan dalam bentuk tabel atau daftar poin-poin penting. Selanjutnya, solusi yang diterapkan guru akan dijelaskan secara naratif. Yang ketiga, penarikan kesimpulan verifikasi atau conclusion Darwin verification. Selanjutnya, pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian. Beberapa teknik akan digunakan. Yang pertama, triangulasi, yakni meliputi triangulasi sumber, selanjutnya triangulasi metode, dan yang terakhir triangulasi peneliti. Yang nomor 2, perpanjangan waktu peneliti. Yang ketiga, diskusi dengan information. Yang keempat, ketekunan pengamatan. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.